Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi ya agak lama nunggu. Saya lagi nyeting ya. Ini layar yang saya bagikan di apa? Kelihatan nggak ini? Direspon dulu. Halo. Layar yang saya bagikan ini kelihatan nggak? Suaranya kedengaran juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sorry ya tadi lama nunggu. Saya lagi nyeting. Nah, ini saya mau tanya dulu, ini layarnya yang saya bagikan ini kelihatan nggak? Halo, kelihatan ya? Oke. Suaranya gimana? Keras atau gimana? Kecil? Jelas dan keras banget. Oke, sip. Kita langsung saja untuk materi hari ini. Kita akan belajar anjab, bahas bagaimana cara membuat anjab ya. Sebenarnya kemarin itu saya sudah menyiapkan aplikasi Zoom, paket datanya. Cuma saya nggak tahu. Saya sudah beli, cuman sampai tadi malam saya cek kok link aktivasinya belum saya dikasih gitu. Kayaknya saya dikadalin deh pihak operator, nggak usah disebut lah. Ya udah beli, udah paket data yang lumayan lah buat untuk hari ini ya kan. Karena memang paket data ya dalam dengan durasi 1 jam sampai 2 jam itu lumayan besar paket data yang harus digunakan. Jadi cuma ya itu tadi saya sudah menyesuaikan kebutuhannya, cuman link aktivasinya saya belum belum terima bahkan sampai detik ini. Tapi nggak apa-apa lah, nggak jadi soal. Yang jelas kita pakai yang ada dulu ini. Nah, untuk hari ini saya rekam ya, saya record. Mudah-mudahan nanti materinya kalau ada yang mau di review kembali bisa dilihat lagi di videonya. Nah, sebelum saya mulai untuk pembelajarannya, walaupun ini melalui video obrolan sebetulnya, yang notabene memang digunakan untuk bukan pertemuan ya, tapi nggak apa-apa, kita agak resmi-resmi lah sedikit. Seperti sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga bisa melakukan kelas hari ini ya, kelas belajar lagi, temanya anjab. Kemudian tak lupa juga kita melakukan salawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita bisa mendapatkan syafaatnya dan materi hari ini bisa berjalan lancar. Nah, kemarin saya sudah bagikan, kita langsung aja. Kemarin saya sudah bagikan form anjab ya, seperti ini formulanya. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya penyusunan anjab ini itu harus dilakukan oleh tim dan orang yang sudah pernah dilatih mengenai anjab ini. Paling tidak pelatihannya itu bisa berjalan sampai 2 atau 3 hari. Jadi memang orang sudah yang harus pernah dilatih ya. Nah, kebetulan karena memang saya dulunya menangani anjab dan pernah dilatih juga, nggak apa-apa lah saya share aja kepada teman-teman walaupun teman-teman tidak dalam bentuk tim. Nah, untuk dasar untuk pembuatan anjab itu ada di peraturannya Permenpan 1 tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 itu memang harus disegerakan untuk menyusun anjab. Nah, yang ingin saya ingin sampaikan di sini, saya sudah tandain kemarin ya. Saya lupa halaman berapa mengenai anjab ini. Rasanya saya lupa nyatat sih tadi malamnya. Oh, ini. Nah, ini di pasal 5 ya. Di pasal 5 teman-teman bisa lihat di halaman 6 sini. Halaman 6 di pasal 5-nya. Nah, ini saya katakan tadi bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota tim ya. Nah, ini berarti harus ada tim. Jadi anjab itu memang harus disusun dalam satu tim, bukan per individu ya. Bukan per individu, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen tahu bagaimana sih yang seharusnya ya. Jadi ini kita berbicara yang seharusnya dulu.
Nanti terserah di lapangan teman-teman seperti apa di sana, saya nggak tahu. Yang jelas saya kasih materinya seperti ini dulu. Harus ada tim ya. Nah seperti itu. Jadi sebagaimana yang apa yang telah kami lakukan di sini juga itu ada tim, dan salah satu anggotanya itu saya di situ. Yang untuk di daerah saya ya. Nah di sini PNS atau PPK ya yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang ini ya, analisis anjap. Nah kemudian syarat objek lain ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi ada memang fungsional apa yang akan dilakukan analisis jabatannya. Jadi seperti itu. Jadi adanya objek ya yang harus dibuatkan anjapnya. Kemudian nah ini ya susunan timnya itu. Nah ini ada ketua yang bisa merangkap anggota, sekretaris yang bisa juga merangkap anggota, dan seterusnya. Dan itu minimal 7 orang ya, minimal ya, artinya paling sedikit 7 orang. Dengan keharusan bahwa harus ganjil ya sini, ditetapkan dalam jumlah ganjil. Gunanya apa ya? Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan analisis jabatan. Jadi seperti itu. Nah itu dulu yang pertama harus teman-teman pahami, bahwa dalam menyusun anjap itu harusnya dilakukan oleh tim, bukan per individu ya, dan tidak sekehendak kita ya, tidak sekehendak kita. Nah ini ya, jadi analisis jabatan itu juga ya ini ya, pada instansi pemerintah pusat dan daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya. Jadi memang bukan per puskesmas ya. Kalaupun ada per puskesmas, itu pun puskesmasnya itu orang-orangnya sudah dilatih juga ya, orang-orang yang sudah dilatih dan ditunjuk untuk melakukan untuk membuat anjap tadi. Karena tadi ya ini ya, nah ini penetapannya oleh pembina PPK. Berarti kalau dia pembina berarti dia ranahnya di dinasnya ya, pada dinasnya. Jadi hasil analisis jabatan tadi yang dibuat oleh tim itu tadi akan ditetapkan oleh dinasnya ya, paling tidak kepala dinasnya, dan ditetapkan bahwa inilah adalah ketentuan baku. Jadi tidak setiap tahun berubah ya. Jadi seperti di obrolan grup saya menyampaikan bahwa anjap itu paling tidak kalau mau dirubah 3 atau 5 tahun, karena sudah dalam bentuk ketetapan, tidak setiap naik pangkat berubah enggak seperti itu ya. Jadi kebutuhan memang itu memang sudah harus dihitung dalam jangka waktu 3 atau sampai 5 tahun ya, karena sudah ditetapkan. Nah, jadi tidak boleh lagi berubah-ubah kalau sudah ditetapkan. Nah ini penetapannya siapa? Ini pejabat pembina ya. Nah kalau kita berbicara pembina tadi, maka ranahnya kembali ke dinas, ke kepala dinas ya. Dan seterusnya ke bawah ya, nanti teman-teman bisa baca sedetail-detailnya di bawah. Makanya saya kirim duluan kepada teman-teman tadi malam supaya bisa dibaca-baca. Nah ini saya tidak bahas lagi sampai ke bawah-bawahnya yang masalah teknis penyusunannya seperti ini ya, informasi jabatan yang ke bawahnya lagi. Nah kita langsung saja ke bagian formnya saja. Nah untuk formnya seperti ini. Jadi judulnya itu informasi jabatan. Jadi anjap itu berisikan informasi jabatan ya, bukan hanya masalah hitungan kebutuhan ya, bukan hanya menetapkan sebuah jumlah kebutuhan, tapi dia mengisikan tentang informasi yang ada di situ. Informasinya apa? Ya definisi seperti ini dan definisi kebutuhannya. Jadi seperti itu ya. Nah untuk pertama kali bikin di sini ada namanya nama jabatan. Jadi nama jabatan apa yang akan kita hitung, maka itu dituliskan di sini. Ini contoh saja. Oke. Ini contohnya umpamanya terapis gigi ya, dalam tingkatan mahir. Jadi harus ditulis lengkap. Jadi terapis gigi mahir, atau umpamanya terapis gigi mulut penyelia ya, di sini ya, penyelia atau ahli pertama atau ahli muda dan seterusnya. Jadi pertingkatan. Jadi tidak hanya sekedar terapis gigi dan mulut saja seperti ini ya, enggak. Jadi harus spesifik
jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini di JPT Pratama. Nah, kalau JPT Pratama itu kalau di tingkat dinas itu pastinya jatuhnya di kepala dinas. Kemudian pejabat selaku penjabat administratornya itu sekretaris atau kabid, dan pengawasnya itu kepala puskesmas, pelaksana tata usaha, dan tentunya yang di bawah ini fungsional yang di atasnya ya. Ini fungsional yang di atasnya sini. Di sini kedudukannya bukan terampil ya, di sini mahir berarti penyelia ya, di sini penyelia. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan itu adalah ringkasan ya, ringkasan uraian tugas dari si terapis gigi ini. Jadi apa saja ruang lingkup uraian tugasnya. Nah, itu yang dicantumkan di sini. Jadi kesimpulan saja ya. Lebih baik kesimpulannya itu yang bersifat general, yang bisa mengakomodir semua uraian tugas yang ada di sini ya. Jadi uraian tugasnya seperti ini. Ini saya bikin dulu. Nah, jadi uraian tugasnya itu seperti ini. Nah, ini disimpulkan, uraian tugas yang ada di sini disimpulkan, kemudian itulah yang menjadi ikhtisarnya ya. Nah, ini sembari saya bikin anunya, raw-nya ya, seperti ini. Nah, jadi usahakan bahasanya sifatnya general, yang bisa mampu mengakomodir semua uraian tugas yang ada di sini. Nah, kalau contohnya di sini ini ada seperti ini ya, jabatan, langsung aja ruang lingkup tugas. Ya, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini bahasanya general aja. Kemudian lanjut ke bagian di pendidikan. Nah, untuk di pendidikan bahwa ini adalah syarat ya, syarat jabatan bahwa syarat untuk duduk di sini terapis gigi mahir sini ya, syarat pendidikannya itu D3 ya. Jadi persyaratannya ini teman-teman bisa lihat di Permenpan berapa ya kalau terapis gigi, Permenpan 37 kalau nggak salah, di Permenpan jabatan fungsionalnya si terapis gigi ini ya. Jadi lihat di situ di Permenpannya ada untuk jabatan terapis gigi mulut mahir ya. Jadi yang lalu-lalu saya sudah sering bahas bahwa untuk di tingkatan dari terampil, mahir, penyelia itu D3. Kalau yang di sini ahli, yang tingkatan ahli yang mulai dari ahli pertama, muda dan madya itu tingkatan paling rendahnya itu adalah S1, kemudian S2 dan S3 ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian diklat. Nah, diklat ini untuk duduk di di terapis gigi mulut dan terapis gigi dan mulut itu apakah memang membutuhkan diklat ya agar bisa duduk di sini. Nah, jadi ini sifatnya memang harus dibicarakan ya semuanya, apakah untuk duduk di sini harus persyaratan diklatnya apa-apa aja. Kalau memang nggak perlu, nggak usah diisi. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ini saya perlebar lagi dulu. Kemudian nah ini penjenjangan ya, penjenjangan. Jadi sifatnya ini adalah syarat juga ya ketika mau duduk di tingkatan mahir. Nah, ini kan ada persyaratan baru nih tentang ukom. Ya, untuk duduk di mahir berarti harus ikut ukom ya. Jadi ada persyaratan penjenjangan. Jadi syaratnya untuk duduk sini yaitu harus lulus ukom, uji kompetensi. Kemudian ini syarat teknis. Syarat teknis ini sifatnya opsional ya, opsional, bisa iya bisa tidak. Kalau di sini dicantumkan harus ada pelatihan BTCL apa ini?
BLS ya, BLS dan dental emergency, maka si terapis gigi ini ketika mau duduk di mahir maka harus memenuhi persyaratan ini. Kalaupun dia lulus UKOM kemudian tidak punya sertifikat ini, pelatihan seperti ini, maka dia tidak bisa duduk di tingkatan mahir untuk terapis gigi. Makanya ini sifatnya opsional ya. Nah, kalau memang tidak diperlukan di situ, artinya ini terlalu susah dicapai, maka ini juga harus dibicarakan dulu, ini diwajibkan nggak diadakan atau tidak. Kalau tidak kepengen, maka ini ditiadakan saja seperti ini ya. Boleh ditiadakan, boleh ada, boleh tidak ya. Jadi tim itu harus membicarakan ini dulu. Kalau memang dipersyaratkan bahwa harus ada, maka di situ harus dicantumkan ya. Jadi tergantung timnya. Kemudian minimal pengalaman. Nah, untuk pengalaman sini, untuk duduk di lagi-lagi untuk duduk di mahir, pengalamannya itu minimal berapa tahun sih dari jabatan sebelumnya ya, dari jabatan sebelumnya pengalamannya berapa tahun sih. Nah, untuk duduk di sini umpamanya dipersyaratkan pengalamannya 2 tahun ya. Nah, ini sesuai juga dengan bahwa untuk naik ke mahir itu kalau berdasarkan simulasi angka kreditnya itu kan kita sering-sering simulasi bahwa 2,8 tahun atau 2,6 tahun orang baru bisa duduk di di tingkat selanjutnya ketika disimulasikan berdasarkan angka kredit. Nah, di sini juga bisa diambil apa namanya? Hasil simulasi tersebut bisa dimasukkan di sini minimal 2 tahun. Nah, kalau dipersyaratkan di sini minimal 3 tahun di sini, maka artinya walaupun dalam 2 tahun 8 bulan berdasarkan hasil simulasi yang tadi saya sampaikan, walaupun 2,8 tahun itu sudah bisa naik pangkat, tapi kalau berdasarkan informasi Anjab sini menentukan wajib 3 tahun, berarti 3 tahun itu baru bisa duduk di mahir. Nah, itu kalau kita minimal pengalaman yang dibutuhkan itu kita tulis di sini 3 tahun. Jadi seperti itu anunya ya, apa cara pengisian untuk informasi jabatan yang ada di sini. Jadi ini saya ganti lagi 2 tahun ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian uraian tugas. Nah, ini ya bagian uraian tugas. Nah, sebelum saya masuk ke uraian tugas, ada yang mau ditanyakan dulu seputar sini dulu deh. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Enggak ada. Mas, siapa lagi? Mas Jul, ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak ada. Aman? Waalaikumsalam. Masalah pendidikannya gimana? Sudah clear? Aman ya? Oke. Izin bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Coba volumenya dinaikkan biar Assalamualaikum, Bang Radi. Ya. Ya, ya. Izin bertanya nih, Bang. Ya, ya. Lanjut. Misalkan udah bentuk di tingkat ketiga nih, Bang, ketiga perawat dan penyelia. Tadi diurus masih jabatannya yang di poin fungsionalnya nggak kasih juga penyelia gitu, Pak. Kita kan nggak ada tingkat di atasnya. Kemudian yang kedua, Bang, misalkan kayak perawat kan banyak tuh, Bang. Ada yang di ruang ICU misalkan, ada yang di ruang hemodialisa misalkan. Itu di sertifikat di apa yang opsional tadi
bagaimana tuh penulisannya Bang? Apa kita tulis semua gitu Nah, di ICU, kalau tampilan dasar ICU? oke. Terima kasih Bang. Oke, sip. Tadi apa yang pertama, pertanyaannya apa yang pertama? Lupa saya. Yang pertama yang di sini Bang, yang di unit kerja ini Bang, yang di unit kerja yang poin G misalkan udah mentok di penyelia. Nah itu kita isi kan nggak ada yang di atasnya lagi gitu Bang. Apa Oh. boleh diisi yang mungkin pertama, ahli pertama di situ atau gimana? Oke. Oh, anggaplah. Oke. Oke, paham. Jadi anggaplah di sini penyelia ya, penyelia. Ini kan tertingginya dari D3 ya. D3 terampil. Nah, ini tingkatan paling tertingginya sih terampil. Maka apanya yang ditanyakan di sini? Yang di sini fungsionalnya. Maka yang dituliskan di sini di bawahnya ini enggak ada ya, kosong. Ini pertama disisikan kosong. Ya, di sini kosong, kemudian yang lainnya tetap. Kemudian apalagi nggak ada lagi. Saya rasa ini sama semua ya. Jadi sini sama semua. Kalau untuk tingkatan paling tertingginya, paling terakhir, jadi seperti ini modelnya ya. Di sini fungsionalnya kosong karena sudah nggak ada lagi. Di sini juga minimal pengalamannya ya, minimal pengalamannya tetap dari jabatan sebelumnya dituliskan juga. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai persyaratan teknis. Nah, makanya tadi untuk persyaratan teknis, apakah memang itu memang sifatnya sangat dibutuhkan atau enggak? Itu sifatnya opsional. Jadi memang harus dipertimbangkan. Jadi contohnya kalau umpamanya di ICU, kemudian di UGD, kemudian di OKB atau OKK kan beda-beda tuh. Pelatihan teknisnya beda-beda. Kalau di ICU kan memang harus ada sertifikat yang untuk agar bisa duduk di di ICU ya, agar bisa kerja di ICU. Begitu juga dengan di UGD, tidak minimal ada sertifikat BTCLS ya, keterkaitan dengan emergency. Nah, memang jadi kendala juga karena memang Anjap ini tidak bersifat individu, jadi dia harus mengakomodir semua jabatan yang ada di situ, umpamanya di puskesmas A. Jadi Anjap di jabatan contohnya di penyelia ini di puskesmas A ini harus mengakomodir semua tenaga yang ada di tingkat penyelia, khususnya di terapis gigi ya, terapis gigi penyelia yang ada di puskesmas itu. Jadi tidak per individu. Jadi sama dengan tadi contohnya yang di perawat di rumah sakit, yang di tingkatan penyelia, ada yang di UGD, ada yang di ICU, memang harus diakomodir semua ketika membuat satu jabatan. Nah, terkendalanya memang di pelatihan teknis, karena ada juga yang perawat yang kerja di penyakit dalam, ada yang kerja di ruang bedah, yang memang notabene sertifikat pelatihan seperti ini memang tidak dibutuhkan. Nah, yang saya takutkan kalau ini dicantum sertifikat kayak emergency itu dicantumkan, nanti ketika yang di penyakit interna, bedah atau anak yang notabene memang tidak membutuhkan sertifikat semacam hal tersebut, kemudian di sini dimunculkan, maka nanti orang tersebut tidak bisa duduk di tingkatan penyelia ini tanpa adanya sertifikat yang dimaksud tadi. Jadi memang harus dipikirkan hal seperti itu. Jadi ini sifatnya opsional ya. Jadi sifatnya opsional, boleh dicantumkan, boleh enggak. Oke, jadi atau mungkin atau bisa di dalam kurung ya, di dalamnya sini umpamanya UGD nih, UGD contoh seperti gini ya, UGD. Nah, gitu-gitu. Kemudian apalagi pelatihan apa bla bla bla, ujung-ujungnya nanti di belakang dikasih ICU. Nah, gitu. Ya, jadi kalau memang mau dipersyaratkan, jangan lupa
di belakangnya dikasih dalam kurung penanda ya, bahwa ini untuk di UGD, ini untuk di SU, seperti itu Mbak Jumlah ya. Nanti kalau tidak ada persyaratan tempatnya agak repot kalau sifatnya general, nanti yang di internal yang notabene tidak membutuhkan pelatihan malah jadi harus nyari tuh. Nah, clear ya Bang Jul ya? Oke. Kemudian selanjutnya saya ke bagian bawah sini ya. Nah, ini untuk butir kegiatannya, tentunya ini diambil, saya perbaiki dulu ini. Ini untuk butir kegiatannya tentunya diambil dari butir kegiatan si karena kita bahas, saya lupa mengganti judulnya tadi di atas ya. Ini saya kembalikan dulu ke penyelia. Ke mahir. Nah, jadi ini tadi memang urian tugas untuk si mahir ya. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini urian tugas untuk si mahir tadi, kemudian diisikan di sini, tinggal isi saja. Nanti kemudian di bagian dokumen hasil kerja ya, ini diisikan juga berdasarkan permempannya. Kemudian di sini butir kegiatannya, butir kegiatan satuan ya, bukan kebutuhan dalam 1 tahun. Jadi ini butir kegiatan angka kredit, butir kegiatan satuan. Jadi contoh umpamanya ini ya, rencana bulanan, menyusun rencana kerja bulanan, angka kredit satuannya sekian. Nah, ini konstantanya hasil dari penjumlahan ini ya. Jadi ini dibagi 1250 yang sudah dikalikan 4. Nah, jadi ini rumusnya ya ini. Jadi ini dibagi 1250 yang sudah dikalikan 4. Nah, ini 1250 ini adalah konstanta ya. Ini adalah waktu efektif kerja ketetapan, sudah ada di dalam permempannya tadi di sini. Teman-teman bisa baca di bawah. Itu adalah sudah ketetapannya. Perkalian 4-nya juga sudah ketetapan. Nah, 4-nya ini adalah 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, jadi ketetapan 4 tahunnya ini memang sudah dari sana ya. Kemudian selanjutnya ini ya, jadi hasil hitung ini adalah ini dibagi konstanta menjadi WPK ya, waktu penyelesaian kegiatan. Nah, jadi rumusnya itu ada di sini, AKB dibagi konstanta ya. Jadi ini AKB-nya dibagi ini menghasilkan ini ya. Kemudian yang diisikan itu, karena ini filenya sudah dalam bentuk rumus seperti ini. Ini yang tidak ada ya. Jadi ini yang ada rumusnya ya, ini yang ada rumusnya. Kemudian yang ini ini adalah kegiatan dalam 1 tahun di tempat itu ya. Jadi umpamanya di Puskesmas A, seluruh kegiatan penyelia di Puskesmas A dalam 1 tahunnya berapa totalnya diinputkan di sini ya, diinputkan di sini. Jadi ini volume kegiatan dalam 1 tahun. Kemudian ini juga adalah rumusan ya sini. Nah, ini. Jadi WPK tadi itu dikalikan 12 volume kerja dalam 1 tahun. Kemudian hasilnya ini ya menjadi WPF. Volume penyelesaian ya kegiatan. Nah, ini. Nah, kemudian hasilnya ini ya jumlahnya. Penentuan jumlah formasi ya. Jumlah formasi untuk butir ini. Nanti sampai ke bawah akan terjumlah kebutuhannya sebesar ini. Nah, ini ya. Dari hasil isian tadi sini ya. Jadi teman-teman cukup mengisi butir kegiatannya, kemudian outputnya, kemudian ini adalah angka kredit satuan, dan yang ini
Ya, jadi teman-teman cukup isi itu, yang ini nggak usah karena di sini sudah ada rumusannya ya. Sudah rumusan. Nanti di sini juga otomatis menghitung ya jumlahnya. Nah, untuk saya akan melakukan simulasi, melakukan pengisian ya di sini. Nah, ini yang sampel. Ini saya ganti jadi perawat ya. Cara cepatnya saya akan contohkan pergerakan cara cepatnya. Ini untuk perawat. Saya ganti dulu perawatnya yang saya mau contohkan. Di sini saya sudah buka filenya tadi. Nah, ini saya ambil dari aplikasi SKP-nya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal download SKP-nya. Tinggal download SKP-nya. Kemudian di sini teman-teman melakukan pemilihan ya, pemilihan uraian tugas. Jadi ini di luar menghitung jumlah angka kredit. Kita tidak lagi menghitung jumlah angka kredit ya. Kita mengambil di sini, yang kita ambil adalah kepentingan untuk membuat anjab. Ya, jadi konsepnya berbeda. Jadi ini hanya dijadikan sebagai alat bantu saja untuk kepentingan dalam membuat anjab. Nah, jadi uraian tugasnya ini kita ambil yang mana kita mau gunakan sebagai kebutuhan perhitungan di anjab. Contoh umpamanya ini mau diambil nih, ini kita tandain dulu langsung saja umpamanya ini ya, pengkajian individu di tingkatan mahir juga ya, ini tingkatan mahir. Jadi uraian tugasnya langsung teman-teman sama seperti biasa, teman-teman harus tentukan dulu di database sini. Intinya di sini teman-teman tentukan dulu tingkatan yang mau digunakan ya, yang mau dibuat ya. Umpamanya tingkatan mahir di sini ya. Maka nanti otomatis di sini mahir juga. Nah, uraian tugasnya di sini otomatis akan menjadi uraian tugas si mahir ya. Oke. Selanjutnya teman-teman tinggal mengentry sejumlah angka di sini, kuantitas dalam 1 tahun di sini ya. Contohnya seperti ini. Umpamanya mau mengambil pengkajian keluarga juga nggak apa-apa, boleh. Kelompok juga nggak apa-apa. Dan seterusnya ke bawah. Jadi teman-teman pilih di sini, lagi-lagi melakukan pemilihan. Jangan lupa komunikasikan dengan tim ya, masalah pilihannya ini. Uraian tugas apa saja yang akan diambil ya, yang akan dieksekusi di sini. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini, sudah di dipilah-pilah seperti ini, sudah diambil, sudah diisikan angka ini ya, seperti ini, angka seperti ini sudah dipilah-pilah. Jadi ini bukan untuk individu ya, jadi ini untuk kepentingan semua yang duduk di situ. Jadi pemilihannya ini bukan karena menyesuaikan angka kredit kita, enggak. Jadi ini menyesuaikan untuk kebutuhan si perawat mahir di ruang lingkup kerja di puskesmas A contohnya. Nah, ini kalau udah langsung saja kita filter lagi. Langsung saja tinggal filter di sini yang sudah dipilih ya. Seperti ini. Oke, sorry. Yang nolnya kita hilangin. Pokoknya yang angka 0 kita hilangin centangannya, yang tidak dipilih tadi. Nah, ini muncul seperti ini ya. Nah, jadi kita mengabaikan kebutuhan ini. Jadi kita hanya memperhatikan uraian tugas yang ada di sini ya, uraian tugas di sini. Nah, ini contohnya kalau sudah ketemu uraian tugas yang ada di sini, maka ini tinggal kita copy saja. Ini tinggal kita copy. Kemudian ini sudah di copy, muncul kedip-kedip seperti ini. Nah, ini kita pastekan di sini ya, pastekan di sini. Cuma jangan jangan langsung. Ntar saya lihat dulu filenya ya. Oke. Jangan langsung pastekan di sini ya. Jadi pastekan di sini dulu, di tempat lain dulu. Ini paste dulu di tempat lain, paste spesial. Ya. Nah, jadi paste spesialnya pilih palu ya, pilih palu seperti itu.
Nah, ini kalau udah seperti ini, sudah jadi. Oke, sorry. Udah jadi seperti ini ya. Ini kita copy lagi. Ini kita copy, pindahin ke sini. Sorry. Nah, kita blok dulu ya, bukan. Ini kita blok ulang lagi dulu ke bawah, ya. Blok ulang ke bawah. Jangan langsung copy seperti ini tadi ya. Jadi kita blok ulang ke bawah seperti ini. Kita copy, kemudian kita pindahin ke sini ya. Nah, kita copy spesial lagi, kemudian pilih value ya. Ini ya, ada tulisan value di situ ya, value V. Nah, seperti ini. Ini udah jadi ya. Udah jadi. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, ini yang lainnya kita delete. Oke, ini kita delete. Kemudian selanjutnya untuk hasil kerjanya kita tinggal ambil di sini lagi ke sebelah. Nah, ini ya. Jadi kita ambil lagi, ini kita copy lagi. Tinggal copy, karena ini cuma kolomnya kolom F saja. Berbeda tadi ini ada 2 kolom yang termargin, makanya perlakuannya berbeda ya. Jadi ini bisa langsung, karena ini cuma 1 kolom ya, tidak mengambil 2 kolom. Jadi ini bisa langsung di paste spesial tadi. Ini bisa langsung di paste spesial di sini ya. Sorry, paste value ya. Oke. Kalau sudah di paste value, nah ini teman-teman tinggal rapikan saja. Oke, masih ada 1 ketinggalan. Nah, ini tinggal dirapikan. Kalau udah, nah tinggal butir kegiatannya. Kalau butir kegiatannya kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk butir kegiatannya itu angka kreditnya, butir kegiatan angka kreditnya itu bukan dari sini, karena ini adalah hasil kali ya, hasil kali. Jadi 0,001 dikalikan 2500 itu adalah jumlah angka kreditnya ini. Ini adalah hasil kali ya. Maka angka kredit satuannya itu bisa diambil dari sini ya. Ini angka kredit satuan di sini. Ini tinggal kita blok ke bawah, kemudian kita copy. Karena ini cuma 1 kolom, tidak termerge kolomnya, maka ini bisa langsung di paste spesial di sini ya. Di sini. Ini kita paste spesial seperti ini, value, pilih value, kemudian oke. Nah, kemudian di bagian volume kegiatan dalam 1 tahunnya juga sama. Kita langsung saja ke sini. Nah, ini kita ambil ya. Ini kan kita udah isi berdasarkan volume dalam 1 tahun kegiatannya ya. Kita ambil, kemudian kita, karena itu juga tadi 1 kolom saja, maka ini kita tinggal paste saja di sini ya, paste value. Nah, udah yang lain tinggal ngitung sendiri. Nanti kita lihat bisa hasilnya ke bawah seperti ini. Jumlah kebutuhannya, nah ini langsung menghitung 1 orang aja ya. Nah, yang ini bisa di hidden saja ya. Teman-teman bisa ngeblok sampai ke sini, bisa di hidden. Ini bisa di hidden atau di delete juga boleh ya. Di hidden juga boleh, langsung hidden saja. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini di bagian hasil kerja ini karena saya sudah otomatiskan di atas seperti tadi di atas. Nah, ini otomatis ya, otomatis terisi. Ini tinggal membaikin saja. Nah, ini udah rapi ya. Nah, di sini saya lupa ngejelasin ini angka kreditnya, karena kita tidak ngebutuhin angka kredit di sini. Ini angka kreditnya harus di delete satu-satu ya. Teman-teman delete satu-satu. Ya, sini
Sini karena angka kreditnya kita nggak butuhin, ini di delete satu-satu. Terus sampai ke selanjutnya bagian atas ya, di delete satu-satu. Nah, nanti kalau sudah di delete satu-satu, di bagian bawah juga akan hilang angka kreditnya seperti ini ya, nggak muncul. Nah, ini yang sisanya yang di bawah ini yang tidak kita perlukan, kita hidden saja ya, kita hidden. Ini kita hidden saja manual seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya saya buka pertanyaan saja dulu bagian sini. Bagian tugas pokok. Nah, untuk di bagian tugas pokok, pengisian tugas pokok ini ada kendala nggak? Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau nggak ada saya lagi mungkin Bang. Oke, lanjut. Di tugas pokok, kemudian di sebelahnya ada volume kegiatan dalam 1 tahun. Ya ini. Pertanyaannya Bang, ini yang kita hitung volume ini Bang, dengan data yang sudah ada saat ini, yang notabene di situ ada PNS dan kontrak. Yang kita hitung butir kegiatan yang ASN, yang PNS P3K aja, atau ikut yang kontrak juga atau tenaga lain Bang? Semuanya. Semuanya Bang? Semuanya. Iya, semuanya. Karena Anjap ini kebutuhannya bukan untuk menghitung PNS, bukan untuk menghitung P3K, semuanya dia hitung. Jadi termasuk kontrak. Jadi dasarnya untuk menerima kontrak itu karena ada kebutuhan tadi. Gitu. Karena ada dasar hasil hitung jumlah tadi ya, yang di bawah. Jadi semuanya dihitung. Semua yang tugas misalkan kayak saya di rumah sakit, semua ruang berarti Bang dihitung. Dari ruang ICU misalkan untuk butir kegiatan satu apa, di IGD misalkan ada juga ya, di butir kegiatan satu, semua direkap dulu Bang ya? Iya, direkap dulu, di apa-apa aja kegiatannya. Ini kan saya tadi hanya sampel saja. Maksud saya dihitung misalkan butir kegiatan nomor 1 di IGD ada, di ICU ada, di ruang bedah ada, berarti dihitung jumlah totalnya kegiatan gitu Bang, baru dimasukkan kemarin gitu Bang ya? Betul. Betul. Jadi kayak gini kan, ini perawatan luka adanya di bedah ya kan. Mobilisasi umpamanya adanya di bedah juga. Kalau eliminasi adanya di interna ya kan. Nutrisionis sama di semua perawatan ada kan, gitu-gitu. Jadi harus dimasukkan semua dulu. Seperti tadi di di aplikasi SKP-nya, baru kita ke sini. Jadi seperti itu. Jadi pemahamannya sudah betul tadi. Oke. Lanjut ya, nggak ada masalah di sini, enteng saja. Hasil kerja juga enteng karena sudah otomatis ya, jadi nggak perlu mikir. Saya sudah buatkan form seperti ini. Jadi di sini hasil kerjanya, karena di sini satuan hasilnya laporan, maka di sini ini harus ada judul ini. Kenapa nggak ada judul di sini ya? Hasil kerja. Oke, saya cek dulu di hasil kerja ini nomor 7. Oke. Saya cek dulu sini ya. Kolomnya itu judulnya apa? Saya lupa. Oh, nggak ada juga. Oke, kita cek kolomnya di sini. Karena hasil ngotak-atik tadi malam, jadi saya lupa membaikin judul kolomnya. Oh, hasil kerja juga. Jadi ini kolom hasil kerja ya. Jadi hasil kerja yang diharapkan itu adalah laporan pengkajian, catatan keperawatan. Jadi itu hal-hal seperti itu ya, hasil dari kegiatan yang di sini tadi, hasilnya yang akan diminta itu adalah catatan, karena ini kan satuannya catatan. Catatan apa yang dimaksud? Catatan keperawatan, catatan upaya promotif, catatan isolasi, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi ini saya sudah buat dalam formula, jadi nggak perlu lagi mikir, langsung saja. Kemudian tinggal menghidden saja. Nah, di sini di bagian bahan, seperti saya ungkapkan di materi YouTube saya sebelumnya, di pertemuan yang udah lama, yang lampau, untuk bahan kerja itu
saya pernah memperagakan kebutuhan untuk membuat sebuah kue donat ya, bahwa kebutuhan bahannya ada terigu, ada minyak, ada apa lagi, ada mozzarella umpamanya. Nah, dari bahan itu juga bisa menjadi sebuah perangkat atau alat kerja. Jadi untuk bahan itu sifatnya sifatnya fleksibel. Kenapa saya bisa katakan fleksibel? Bahan bisa menjadi sebuah perangkat. Contohnya tadi ya, umpamanya terigu atau minyak, dia bisa jadi perangkat. Kegunaannya untuk umpamanya supaya tidak lengket ya, minyak supaya tidak lengket di supaya tidak dilengket di talenan, dia diolesi minyak atau diolesi mentega atau diolesi terigu, makanya dia bisa jadi sebuah perangkat. Nah, jadi seperti itu. Berbeda halnya dengan umpamanya perangkat, dia tidak bisa menjadi bahan ya, tidak bisa menjadi bahan. Tapi kalau bahan bisa menjadi sebuah perangkat. Ya tadi simpelnya seperti itu ya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan hal seperti itu. Nah, karena kita bahan kerja kita ini agak harus memikir ya, tidak seperti kalau kita membuat kue atau membuat sebuah bangunan itu perangkat kerasnya itu kelihatan ya. Kalau ini enggak, bahannya itu bersifat soft. Nah, kayak gini ya, seperti ini. Jadi bahannya contohnya ada format anamnesa atau data-data terkait ya, form anamnesa, data-data terkait atau sebuah referensi ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan ya, seperti inilah contohnya bahan yang dimaksud. Atau kemudian informant consent ya. Nah, ini informant consent ini juga bisa dijadikan sebuah bahan, bisa dijadikan sebuah alat, karena tanpa informant consent kita tidak bisa kerja ya, dijadikan perangkat. Jadi informant consent ini bisa sebagai bahan, bisa juga sebagai perangkat. Kalau dia bertindak sebagai bahan, dan nanti informant consent ini bisa dijadikan sebagai hasil outputnya bisa dijadikan sebagai data ya, data bahwa ini loh ada data umpamanya informant consentnya tanggal sekian dia membutuhkan tindakan seperti ini. Nah, dari isian dari informant consent itu adalah sebuah data. Nah, itu makanya bisa dijadikan sebuah bahan. Tapi kalau dia sebagai sebuah perangkat, ini dijadikan sebagai alat bukti bahwa dia telah menandatangani persetujuan bahwa kita melakukan tindakan ini berdasarkan perangkat ini tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sifatnya timbal balik. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ya, kontennya itu di sini ya. Ada peraturan, ada SOP, ada materi umpamanya. Nah, kayak gini. Format laporan juga sama ya. Format laporan itu bisa dijadikan bahan, bisa dijadikan sebuah perangkat. Kalau dia jatuhnya sebagai bahan, maka dia akan jatuhnya sebagai data-data kita. Sebagai data bahwa pasien ini ada datanya seperti ini ya, ada data keluhannya seperti ini. Kalau dia sebagai perangkat, dia akan menjadi lagi-lagi jatuhnya sebagai alat bukti kita bahwa kita sudah melakukan kegiatan ini ke pasien ini. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi ini adalah contoh. Jadi model konten bahannya itu seperti itu ya. Alur pikirnya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian perangkat ya, perangkat kerjanya. Nah, jadi perangkat kerja ini contohnya seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa jadikan acuan ini untuk membuat anjap-anjap yang lain. Nah, kalau di sini perangkatnya ada alkes, ada barang habis pakai, ada APD, ATK, materi penyuluhan juga bisa, kemudian SOP juga bisa, peraturan terkait dengan sini peraturan terkait dengan kedokteran gigi ya. Peraturan terkait dengan, kalau di sini peraturan terkait dengan terkait dengan kegiatan pelayanan terapis gigi dan mulut ya. Ini salah ya.
Kalau mau lebih detail langsung ke peraturannya, umpamanya kalau perawat Permenpan 35 ya, contoh. Kalau mau lebih detail lagi langsung ke Permenpan 35 umpamanya, boleh juga langsung disebutkan nomornya, nggak ada masalah. Undang-undang kesehatan langsung disebutkan di situ sebagai landasan untuk melakukan kegiatannya ya, seperti itu, nggak ada masalah. Nah, jadi ini adalah ini adalah contoh konten untuk perangkat kerja ya. Nah, tujuan penggunanya itu di sini ya, di sini. Nah, ini adalah contohnya. Oke, lanjut. Kemudian kalau mengenai tanggung jawab, ini saya sudah buat formula yang sudah otomatis seperti ini ya, jadi nggak perlu memikirkan lagi area tanggung jawabnya seperti apa, karena sudah dalam bentuk kalimat yang saya bakukan ya. Jadi area tanggung jawabnya umpamanya di kegiatan nomor 1 nih, mana tadi ya, kita ke sini ya, sorry, kita ke area butir kegiatannya, contohnya. Nah, ini ya, melakukan pengkajian keperawatan dasar kepada individu, maka dia harus bertanggung jawab dalam hal melakukan ketepatan dalam melakukan pengkajian. Nah, jadi hal seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi dia harus tanggung jawabnya adalah ketepatan dalam melakukan pengkajian. Nah, seterusnya ke bawah ya. Jadi kalimatnya itu kalimat area tanggung jawab ya, bahwa dia bertanggung jawab dalam melakukan umpamanya edukasi. Nah, jadi seperti itu. Ini saya sudah formulasikan bahasanya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian wewenang. Nah, wewenangnya itu aspeknya adalah kemampuan ya, kemampuan untuk membuat sebuah keputusan ya, kemampuan dalam membuat keputusan berdasarkan ide. Jadi idenya itu cuma harus dalam bentuk metode kayaknya. Nah, di sini saya sudah bahasakan, di sini juga saya sudah bakukan, jadi nggak perlu mikir lagi wewenangnya seperti apa. Di sini saya sudah buat sepertinya melakukan metode dalam melakukan pengkajian. Jadi saya sudah tambahkan kalimat di sini ya, melakukan metode dalam bla 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 dan selanjutnya. Jadi nggak perlu mikirkan lagi wewenangnya seperti apa. Tapi ini sifatnya sebetulnya sifat bahasanya opsional, tidak seperti ini juga melulu ya. Tidak seperti ini melulu. Ini coba kalau tidak mau mikir repot, terlalu lama memikirkan, bisa mengambil seperti ini ya. Nah, ini hanya sekedar contoh aja. Boleh mengikuti ini, boleh enggak. Nah, yang lainnya yang tidak dibutuhkan ini bisa di hidden aja seperti ini. Ini bisa di hidden. Yang tadi yang di atas juga bisa di hidden. Kemudian, nah, kita ke bagian korelasi jabatannya. Jadi si perawat mahir tadi itu korelasi jabatannya dengan siapa? Ya. Korelasi jabatannya umpamanya dengan pimpusnya dalam hal umpamanya konsultasi atau dalam hal pelaporan ya. Atau umpamanya ini bisa tambah dengan bimbingan ya, bimbingan, konsultasi, bimbingan dan seterusnya. KTU juga sama ya, dalam hal konsultasi. Kalau JF yang lainnya itu yang di bawahnya kita atau yang di atasnya kita ya. Jadi ada si terampil, ada si penyelia. Ini kan tingkatnya tengah-tengah tadi ya, tingkatannya tengah-tengah. Maka JFT yang lainnya itu maksudnya dalam hal apa kita umpamanya korelasi jabatan tersebut, apakah kita melakukan interupsi, koreksi, atau hal konsultasi ya. Jadi ini tidak mesti bahasanya seperti ini ya, bisa bisa dibumbuhi dengan kalimat yang lain. Yang jelas korelasinya dengan jabatan yang ada di bawahnya atau jenjang dia di atasnya itu seperti apa yang diinginkan.
Kemudian selanjutnya untuk kondisi lingkungan kerja saya rasa nggak ada masalah ya. Ini sifatnya normatif ya, tempat kerja umpamanya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kebutuhannya umpamanya di sebagai perawat ya, yang diperawat di puskesmas ya, saya contohkan umpamanya dia kebutuhannya di dalam ruangan dan di luar ruangan. Oke. Kalau umpamanya yang di rumah sakit mungkin kebutuhan tempat kerjanya mungkin di dalam ruangan saja ya, dalam ruangan, tidak membutuhkan di luar ya. Jadi ini bisa di delete ya, bisa di delete. Umpamanya ya, ini contoh saja. Umpamanya yang di rumah sakit kebutuhannya cuma di dalam ruangan. Kemudian dia kebutuhannya boros suhu dingin ya. Kemudian udara sejuk, hal-hal seperti itu ya kebutuhannya ya. Jadi ini sifatnya normatif saja. Jangan terlalu spesifik ya. Umpamanya harus ber AC atau apa, nanti muluk-muluk permintaannya bahwa kalau tidak ada AC-nya dia tidak mau kerja ya, jangan. Jadi ini sifatnya yang normatif saja, cuman sambil dipantau di sini ya. Yang tadi umpamanya kalau di puskesmas, di sini tempat kerjanya bukan cuma di dalam ruangan, juga kebutuhannya dia di luar ruangan ya. Kemudian resiko. Nah, resiko umpamanya sebagai perawat sebagai perawat mahir ya, umpamanya di ruangan infeksius umpamanya ya. Nah, di sini ya. Umpamanya di sini umpamanya dia kerja di ruangan infeksius, maka resiko tertular itu ada ya. Tertular. Nah, ini bisa di input di sini ya. Ini saya naikkan dulu hurufnya. Nah, tertular penyebabnya apa? Teman-teman bisa jabarkan penyebab tertularnya seperti apa. Umpamanya di mana lagi? Apa yang lagi yang bisa menyebabkan risiko apa aja? Selain tertular, nanti teman-teman bisa pikirkan sendiri ya resiko bahayanya. Kalau nggak ada, nggak usah ya. Oke. Kemudian ini syarat keterampilan ya. Jadi syarat keterampilan ini teman-teman juga bisa generalkan saja seperti ini ya. Kemampuan melaksanakan tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya tentunya. Ya, seperti ini. Cuma ini spesifikan ya, karena ini cuma contoh untuk kedokteran gigi ya. Ini harusnya jangan lupa ganti sebagai perawat ya. Oke. Kemudian di bagian bakat kerja, nah di sini ya, di sini saya sudah ada kasih fitur seperti ini. Sifatnya teman-teman bisa pilih opsi ya. Bakat kerjanya umpamanya butuh intelijensia. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih lagi umpamanya bakat verbal ya, bakat verbal atau bakat numerik. Contohnya ya, numerik sudah ada di bawah. Yang jelas di sini ada opsi ya seperti ini, saya sudah buat, teman-teman bisa tinggal klik ya. Kemudian kalau masih membutuhkan lagi, masih ada kebutuhan bakat lagi berdasarkan si perawat mahir tadi itu, nanti teman-teman bisa insert ya, insert kemudian entry row, kemudian oke. Nah, pokoknya butuh 3 atau butuh 2, anggaplah butuh 2 ya. Ini bisa klik F4. Nah, butuh 2. Pokoknya mau ditambahkan lagi, pokoknya bakat apa lagi? Bakat koordinasi motorik umpamanya ya. Kemudian ini yang untuk di OKB ya. Koordinasi motorik itu penting. Kemudian kecekatan jari contoh ya, ini penting juga umpamanya di ruang UGD ya. Nah, jadi hal seperti itu. Jadi tinggal tambah aja di insert row. Insertnya jangan di bawah sini ya, jangan di bawah sini, tapi pas di atasnya sini ya, satu di baris terakhir klik kemudian insert row. Jangan di bawahnya sini ya, jangan di bawah sini ya. Oke. Kemudian di temperamen kerja. Oke, temperamen kerja. Jadi ego apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang perawat mahir. Jadi seperti itu ya, temperamen kerja itu bisa kita maknai sebagai
temperamen apa yang dibutuhkan untuk bertindak sebagai perawat mahir. Contoh seperti ini ya, DPL ya, dealing with people ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri berhubungan dengan orang lain. Kemudian di sini ada opsi ya, di sini ada opsi kalau ketika teman-teman rubah menjadi seperti ini, klik di sini, nanti di sini berubah sendiri kalimatnya ya, berubah kalimatnya di sini. Jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba, oh ini seperti apa sih apa namanya kalimatnya. Contohnya seperti ini tadi ya, kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang secara terus-menerus, melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat atau prosedur atau urutan kecepatan yang tertentu. Yang jelas ini pastinya di OKB atau OKK ya. Ibaratnya perangkatnya itu aja ya, dan sifatnya terus-menerus ya. Kemudian ketika teman-teman kepengen nambah lagi, menambah temperamen, tinggal insert aja, insert row. Saya cancel dulu, saya ulangi. Di sini ya, bukan di bagian bawah sini, tapi di baris di sini. Nanti tinggal insert aja seperti ini. Insert row seperti ini. Udah. Kemudian di sini ada opsi lagi, teman-teman bisa pilih opsi apapun itu, umpamanya influencing ya, seperti ini influencing. Nanti ini tinggal copy saja, tinggal copy ke sini ke bawah. Nanti sini ureannya berdasarkan ini ya, berdasarkan ini. Nanti otomatis juga. Jadi ini tinggal copy saja rumusnya, tinggal copy seperti ini, kemudian enter ke sini. Nah, nanti ini akan berubah sendiri ya. Nanti kalau teman-teman coba tes lagi seperti ini, nah ini berubah ya, berkedip. Nah, umpamanya kembalikan ke influencing tadi. Mana influencing ya? Nah ini. Oh ya udah benar, influencing, kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk pekerjaan mempengaruhi orang lain ya. Jadi influencing ini artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya. Kalau di puskesmas, mempengaruhi orang lain itu kegiatan promotif ya, yang sifatnya promotif, yang merubah perilaku seseorang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, influencing. Kemudian selanjutnya kita ke bagian minat kerja ya, minat kerja. Ini di sini ada opsi lagi seperti ini tentang minat kerja. Teman-teman bisa pilih di situ apa yang dibutuhkan dalam jabatan di bidang perawat mahir tadi ya. Di sini ada opsi, teman-teman pilih saja. Nah, di sini juga ada. Nah, sama seperti tadi, ketika masih perlu minat kerja lagi tambahan, nanti tinggal insert saja, insert row seperti ini, kemudian oke. Nah, ini nanti teman-teman tinggal copy saja. Ini tinggal copy. Kalau terlalu banyak seperti ini ya, tidak termerge. Nanti ini tinggal copy saja, kemudian enter ke sini ya. Nah, ini tinggal merubah ya, tinggal merubah. Contohnya seperti ini ya. Pilihan melakukan kegiatan yang sifatnya abstrak atau kreatif ya. Ini tipe pekerja yang suka mikir dan punya ide-ide yang lain yang bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di sini sifatnya normatif ya. Upaya fisiknya harus duduk, bicara, kerja dengan jari, mendengarkan ya. Jadi ini sifatnya normatif saja. Ini boleh seperti ini, boleh ditambahin lagi ya di sini. Boleh ditambahin apa aja. Mau ditambahin berlari, silahkan cek di sini apa upaya fisiknya ada apa enggak ya di sini. Saya lupa memperkenalkan sheetnya. Sheet ini ada keterangan ya, keterangan dari fungsi-fungsi tadi. Jadi ini ada fungsi upaya fisik sini tadi ya, di sini sumber linknya itu tadi di situ. Ini keterangannya ya. Nah, jadi yang opsi-opsi yang ada tadi di sini itu berdasarkan dari keterangan yang ada tadi di sini ya. Teman-teman bisa pelajari nanti di sini. Kemudian di sini jenis kelamin. Nah, ini sifatnya normatif saja ya.
Kalau bidan tentunya tidak membutuhkan laki-laki ya, hanya perempuan. Jangan sampai teman-teman membuat anjab bidan, nanti di sini ada laki-laki ya, nah, bahaya tuh. Nah, sifatnya di sini opsional. Nah, masalah tinggi badan, umpamanya di ruang tentu harus ada tinggi badan tertentu standar, maka di sini tinggal entrykan persyaratannya. Kalau tidak ada persyaratan khusus, nggak usah, nggak apa-apa juga ya. Kemudian fungsi pekerjaan. Nah, untuk fungsi pekerjaan ini pastinya tentang berhubungan dengan data ya, berhubungan data. Nah, untuk berhubungan data ini di sini ada sifatnya opsional juga ya, ada opsional. Umpamanya menganalisa data, umpamanya kemudian masih mau dengan hubungan data ini, umpamanya masih pengen nambah lagi. Nah, teman-teman bisa insert di sini, insert seperti ini. Entry raw. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, selain menganalisa data juga umpamanya bisa menyusun data ya. Nah, menyusun data, kemudian kepengen lagi nambah lagi kebutuhan untuk yang lainnya ya, nambah lagi, masih tentang data ya. Masih tentang data, umpamanya kebutuhan apa yang dihitungnya, umpamanya bisa menghitung data ya, menyalin data, membandingkan data ya. Ini kebutuhan pemilihan ini berdasarkan uraian tugas yang tadi yang ada di atas ya. Kalau ada yang nyangkut umpamanya mengenai menyalin data, menghitung data atau membandingkan data, itu bisa dientrykan di sini ya. Oke. Biasanya untuk membandingkan data ini kerjanya yang administrator ya, untuk membandingkan data antara satu yang lain. Data ini termasuk peraturan ya, membandingkan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Kemudian berhubungan dengan orang lain karena sifatnya melayani, berarti ada orientasinya, berarti orientasinya melayani atau kemudian berunding atau menasehati. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian berhubungan dengan benda ya, posisi sebagai perawat mahir, hubungannya dengan benda itu seperti apa ya, objek kerjaannya seperti apa. Ini contohnya umpamanya mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas ya. Nanti ini bisa di insert seperti ini, ada opsi pilihannya seperti ini. Nanti kalau memang masih butuh, insert aja di sini ya, insert di sini, insert raw seperti ini. Kemudian tinggal memilih kebutuhan apa lagi dari benda itu ya. Umpamanya sebagai perawat, kebutuhannya mengemudikan atau menjalankan mesin ya. Nah, tentunya enggak ya. Di sini ya, memegang, contoh ya, contoh memegang ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu. Kemudian selanjutnya sudah sampai tahap terakhir. Nah, ini sifatnya normatif ya. Dari sekian informasi jabatan itu, yang di atas yang kepengennya itu, hasil yang diharapkannya itu umpamanya baik atau sangat baik. Nah, untuk level kelas jabatannya itu berdasarkan peraturan yang ditetapkan di masing-masing daerah ya. Kalau di tempat kami level jabatan di perawat mahir itu kelas jabatannya kelas 7. Saya nggak tahu kalau di tempat lain level jabatannya itu kelasnya seperti apa ya. Kalau kami sudah ditentukan level jabatan itu kelasnya kelas 7 ya, jadi seperti ini. Ini berdasarkan ketentuan daerahnya ya. Ini jadi nanti boleh ditanyakan di bagian OPD-nya atau ortalnya. Nah, oke. Secara keseluruhan dari awal sampai selesai tadi, ada yang mau ditanyakan mengenai anjabnya ini? Nggak ada, simple. Ada yang lain? Apa yang mau ditanyakan? Oh, izin Bang tadi. Ya. Artinya di anjab ini kita untuk jenjang jabatan Bang Radi, misalnya kayak dokter pertama, dokter muda, dokter media utama. Ya.
di dokter sendiri misalnya banyak spesialis anak, Betul. spesialis dalam gitu Ya, kan. betul. Artinya kita harus kumpulin semua kegiatan yang telah dilakukan gitu Bang Radi selama setahun Ya, betul. yang sudah berjalan. Ya, betul. Uh, ada setelah baca Permentan 1 tadi, mungkin di ABK-nya kemudian Bang Radi, di ABK-nya itu nanti muncul itu juga Bang Radi berjenjang ya. Ya. Pertama muda, madya, utama. Ya. Kemudian ada di huruf B, misalnya dibutuhkan berapa, jika kondisi yang ada saat ini berapa gitu, sehingga muncul kita butuh berapa atau kurang berapa di situ informasinya gitu Bang Nadia. Ya, betul. Jadi yang jadi pertanyaan, yang di B itu yang butuhnya berapa, kondisi yang butuhnya berapa kan dari hasil ini Bang Nadia tadi muncul kan dari semua uraian tugas setelah dinilai konstansa segala macam muncul berapa orang, di situ yang munculnya B gitu, butuhnya berapa Bang Nadia kan. Di kondisi kita hitung apakah termasuk tadi Bang Nadi termasuk yang kontrak juga, karena kalau dimunculkan yang kontrak di situ artinya jadi di plus itu kita nggak ada minus karena tenaga kontrak kan banyak gitu, artinya sudah mencukupi. Yang nantinya mungkin peta jabatan itu yang menginformasikan tadi butuh kondisi sama kelas jabatan itu kan yang dibaca kemudian apakah penerimaan P3K atau PNS. Pertanyaannya ini Bang Radi, di kondisinya kita hitung juga yang tenaga kontrak atau yang tenaga kontrak nggak kita hitung? Karena kebutuhannya nanti peta jabatan itu untuk suatu saat dimintakan formasi P3K misalkan. Kalau udah kita isi yang kontrak artinya kan udah penuh. Itu Bang. Oh, oke. Jadi gini. Jadi gini, mengapa saya tadi saya sarankan untuk menghitung jumlah kebutuhan untuk kontrak tadi ya. Jadi contohnya segini, contohnya inilah saya di sini di sampingnya saja ya. Jadi umpamanya hasil hitungnya umpamanya ada, saya simulasikan saja, umpamanya anggaplah 15 orang nih. 15 orang hasil hitung anjab ya. 15 orang hasil hitung anjab. Kemudian di sini ternyata keadaan ASN-nya umpamanya adanya saya taruhlah umpamanya ada 10 ya, ada 10. Kemudian ada P3K-nya. Ada P3K-nya umpamanya 5. Kemudian ada kontrak. Kontraknya anggaplah 2 ya. Atau saya balik seperti ini ya. Sini 5, sini 2, P3K-nya ada 2 umpamanya, kemudian di sini ada 5 ya. Nah. Ini contoh saja. Sorry, ini malah kelebihan ya. Saya paskan di sini ada 3 lah ya, saya paskan sama-sama ini ya. Jadi anjab, kemudian di sini saya tulis anjab. Oke, saya tengahkan lagi seperti ini. Oke, nah jadi ini kan kalau dibaca nih anjabnya 15, kemudian ini kalau di total ini ada 15 juga, berarti artinya ini sudah terpenuhi ya, tercukupi gitu kan ya. Nah, nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah khawatir? Karena kan biasanya kalau untuk penerimaan ASN itu kalau memang keadaannya 10 sementara di anjabnya 5, maka ini berartinya masih kekurangan 5 ini masih kekurangan minus 5 kan gitu. Seumpamanya kebutuhannya, kemudian kebutuhannya 15 lagi nih, kepengennya ngangkat P3K, berarti ini kekurangannya yang bisa diangkat itu cuman 3, cuman ada 3 orang. Karena kenapa?
keadaannya sudah ada, keadaannya sudah ada ya, keadaan sini ini ditambah, sorry salah, keadaannya itu sudah ada PNS 10 ditambah P3K 2 ya, berarti sudah ada 12, total ada 12. Berarti kekurangan untuk P3K nya ketika mau ngangkat P3K, maka kekurangan untuk P3K nya itu ada 3 ya, jadi seperti itu maknanya. Nah nantinya yang akan diangkat P3K ya 3 orang tadi ini yang bisa bergeser. Nah gitu. Kalau pemainnya kontraknya ada 7 orang, maka inilah yang nanti kontraknya ini yang akan bersaing untuk dicari sebanyak 3 orang untuk diangkat sebagai P3K seperti itu. Jadi kalaupun mau mau buka dua-duanya, ASN dibuka, P3K dibuka, berarti tinggal mengkondisikan di sininya 2, di sininya 1 umpamanya gitu. Yang jelas total kebutuhannya itu berdasarkan anjab itu nantinya bisa 15. Jadi formulasi penerimaan itu seperti begitu. Jadi tidak melihat kondisinya seperti ini tadi yang Banjul tangkap ya, tidak seperti itu. Paham kira-kira Bang Jul? Makasih Bang. Oke. Paham ya? Jadi jangan khawatir, aman aja. Ya, malah kalau lanjut. Karena kalau di Bang, di peta jabatan kan formatnya nggak bagus juga, berarti Bang ya, bisa dijelaskan di situ. Ya. Misalkan untuk dokter ahli pertama tadi kita 15 hitungnya kan. Yang ada saat ini yang kayak Bang itu kan, misalkan dokter ahli pertama itu ASN-nya 10, P3K-nya 2, kontraknya 3. Berarti bisa nggak baku gitu Bang ya, yang di peta jabatan itu bisa. Nah makanya gitu, harus, setelah dari anjab maka teman-teman harus membuatkan peta jabatan dulu. Bukan peta jabatan sih kalau bukan peta jabatannya, formasi jabatan. Formasi jabatan. Ya, formasi. Kalau peta itu kan ibaratnya memang sudah harus baku juga, sudah hasil. Formasi ini formasi kebutuhan, formasi yang ada ya, formasi yang ada. Jadi ada namanya formasi keadaan sekarang, kemudian formasi kebutuhan. Nah, formasi kebutuhan itu adalah disebut sebagai peta jabatan. Nah, kalau yang ada di sini berarti ini formasi ini, kalau ini formasi keadaan yang saat ini akan bisa diangkat sebagai keadaan saat ini. Nah, ini. Kemudian nanti Bang Jul bikin lagi peta jabatannya sih seperti apa kebutuhannya, seperti itu ya. Namanya tadi di sini, di sini kebutuhannya ASN-nya berapa ya, kemudian P3K-nya, kemudian kontrak. Saya tengahkan. Nah, jadi kebutuhan nilai-nilai yang ada di sini itu tidak mesti harus sama yang ada. Jadi umpamanya keadaan yang ada di saat sini, berarti untuk keadaan ini saya kebawahkan saja, ini saya kebawahkan seperti ini biar enak kelihatan ya, biar enak ngejelasinnya. Nah, ini saya rubah judulnya jabatan. Nah, ini ya. Jadi udah jelas ya, jelas seperti ini. Umpamanya ini kebutuhan ya. Nah, kebutuhannya. Jadi kalau saya nyobakan, saya lupa istilahnya. Ini kayaknya kekurangan ya. Kalau ditinjau berdasarkan ASN-nya berarti dia kekurangan 5 ini, kekurangan 5 tenaga. Di sini kekurangan 5 tenaga. Kalau ditinjau berdasarkan P3K-nya
maka ini tadi keadaan ASN sorry. Kalau ditinjau berdasarkan P3K-nya, maka keadaan yang saat ini ditambah P3K yang ada saat ini, maka kemudian salah, kemudian ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya keadaannya. Nah, kalau mau dirumuskan berarti ini ditambahkan dulu, diakumulasikan dulu total jumlahnya, kemudian ini nanti yang dikurangin. Berarti nanti keadaan kebutuhan P3K-nya itu 3. Ya. Nah, kalau honor otomatis 0 ya, karena ini kalau di total semuanya sudah terformasi untuk menuju ke 15 tadi sini. Berarti yang kita harapkan inilah yang bisa nanti duduk ke P3K di sini. Nah, berarti di sini kekurangannya 0. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu. Jadi ini baru masih seputar belum kita membahas masalah peta jabatannya ya. Belum. Ini masih kita berbicara keadaan saat ini dan kekurangannya. Seperti itu kira-kira Mbak Jo. Boleh dikit lagi Bang? Ya, ada lagi yang ya, lanjut. Artinya misalkan kita tadi hitungan butuh dokter ahli pertama. Dokter ahli pertama yang kita butuhkan itu misalkan spesialisasi gitu Bang. Spesialisasi anak misalkan, bukan dokter umum maupun sama-sama dokter pertama pengangkat yang pas pengangkatannya. Itu nanti di peta jabatan bagaimana kita menjurus kalau yang kita sebut itu sebenarnya yang kita butuhkan yang kurang satu tadi bukan dokter umum tapi dokter spesialis anak gitu. Itu Bang. Saya di situ. Kita butuh tapi kan dokter itu kan banyak yang ahli pertama ada umum, ada dokter spesialis anak, bedah. Tapi kita mau menyatakan yang kita kurang dari hitung anjab tadi, yang kurang kita maksud itu jurus ke dokter anak, atau harus di stop masing-masing gitu Bang, dokter anak, anjabnya dokter anak, enggak gitu Bang? Boleh seperti itu per spesialis, tapi nanti yang penting pada saat menghitung anjabnya berarti hitungan yang dicari itu nilai kuantitas yang ada di sini adalah nilai kuantitas untuk kegiatan dokter spesialis anak ya, jangan digabung sama bedah, jangan digabung sama yang di OKB, jangan digabung sama yang di mana lagi yang ke lain-lainnya. Pokoknya spesialisnya di situ saja, di poli anak sama di ruang anak, jangan digabung sama yang lain kalau kepengennya mencari detail seperti itu. Paham Bang Wijil ya? Bang, terima kasih Bang. Ya, kalau digabung semua artinya kan ini sifatnya global dia. Begitu juga dengan kegiatan yang kepengen menghitung dokter objin. Berarti yang dihitung yang di area objin aja, mulai dari poli objinnya, kemudian di ruang objin, kemudian yang pada saat tindakan operasi yang berkaitan dengan objin. Itu aja yang dihitung, jangan dicampur sama interna, jangan dicampur sama poli bedah, ruang bedah, jangan dicampur masing-masing. Bisa juga berarti Bang seperti bisa itu seperti untuk itu. mengetahui beban kerja seorang dokter anak ternyata kurang di rumah sakit A gitu kan. Oh gitu. Ya. Terima kasih Bang. Bisa seperti itu. Oke, yang lainnya selain dari Banjul ada lagi? Yang lainnya mana nih? Membisu.
sedikit lagi Bang. Ini kita yang, kok saya cuma melihat bertiga kita ini. Memang yang lain kemana ini? Nggak ada tuh Bang. Bang, yang nilai konstanta tadi 4 itu baku Bang ya? Nggak bisa dirubah, misalkan 3 tahun, nggak bisa Bang ya? Nggak bisa karena di apa namanya, konstansanya udah gitu dia. Baku ya. Yang dimaksud pengalaman tadi minimal 2 tahun itu untuk naik mahir, atau sekarang naik pangkat 3 tahun Bang, nggak bisa paling 2,8 tahun. Itu pengalaman kerja untuk menjadi seorang perawat mahir berarti 3 tahun kita buat sesuai naik pangkat gitu maksudnya Bang ya? Boleh sih seperti itu, cuma kan di nanti tim yang apa, nanti ada sanggahan, cuma kan di persyaratan di contoh pemainnya di Permenpan 35 itu atau Permenpan 36, 37 yang punya dokter perawat gigi, di situ kan ada persyaratan minimal ya ketika mau naik, minimal penilaian 2 tahun kerja ya minimal. Selalu ada kalimat seperti itu, penilaian kinerja minimal 2 tahun. Nah, atas dasar itulah kita tuliskan seperti itu di sini, walaupun kalau kita sering melakukan simulasi ternyata kalau kita simulasikan itu bisa sampai 2,8 tahun, anggaplah 3 tahun ya, kita bisa simulasikan seperti itu. Tapi kita harus punya nilai rujukan dulu ketika membuat sesuatu yang sifatnya ketetapan, karena nanti anjap ini sifatnya hal yang harus ditetapkan. Ketika itu ingin ditetapkan sebagai satu pedoman, maka acuan dalam pembuatannya itu juga harus berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada. Takutnya aja dapat bantahan aja yang tidak bisa kita jawab. Oke, ada lagi nggak yang lain? Habis? Sudah selesai. Kita udah 1 jam 30 menit ya. Nantinya sih saya nggak janji, cuman nantinya kepengennya saya akan membuat aplikasinya supaya nggak repot lagi copy paste, cuman ada yang lain saya buat dulu, belum saya selesaikan itu dulu, baru saya akan membuat aplikasi untuk anjap ini ya. Jadi ada yang hal lain dulu saya mau buat, ini ibaratnya secondary plan ya, ini nantilah. Jadi teman-teman nanti istilahnya tinggal mengutak-atik di bagian sini saja, bagian volume saja ya. Jadi kurang lebih aplikasinya nanti sama dengan yang ini ya, tinggal mengutak-atik volume kuantitasnya, untuk uraian tugasnya dan yang lainnya itu sudah tersedia. Tinggal kecuali bagian sini ya yang memang harus dipilih, yang di bagian bawah sini yang memang harus dipilih ya. Ops. Mana ini? Terlampau jauh ke bawah. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Habis? Cukup. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk materi anjapnya hari ini. Saya lupa tadi ada PowerPoint, saya lupa share. Tapi nanti teman-teman bisa baca juga, baca PowerPoint yang ada di sini ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada masalah
anjapnya atau SKP-nya nanti boleh share di grup atau boleh langsung japri saja, nggak apa-apa. Nanti saya akan sediakan, biasanya saya jawab kalau memang ada waktu luang. Untuk hari ini, materi hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.